Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya kembali menyapa Bapak Ibu sambil mau menceritakan beberapa hal yang mungkin penting untuk diperhatikan. Bagaimana cara penanganan masalah gangguan kecemasan yang sering kali muncul di dalam praktek saya sehari-hari. Terutama adalah yang berkaitan dengan masalah psikosomatik. Jadi saya selalu menekankan buat Bapak Ibu, nomor satu itu adalah kenali gejalanya dulu dengan baik. Biasanya orang yang mengalami gejala psikosomatik itu tidak sadar bahwa dia mengalami psikosomatik. Baru sadar itu setelah gejalanya ke fisiknya dominan, dan kemudian setelah diperiksa kok tidak ada yang terlalu berarti. Itu ya, biasanya demikian tuh. Jadi pasien yang mengalami gangguan psikosomatik sebaiknya memang belajar untuk mengenali dulu segera kondisinya. Pada banyak kasus saya sering mendapatkan pasien-pasien itu datang kepada saya untuk menanyakan ya, menceritakan tentang bagaimana ya dia tuh berjalan waktunya sampai akhirnya bertemu dengan saya. Dari sekian banyak pasien, rata-rata mereka sudah lebih ke 3 dokter sebelumnya ya. Untuk ke dokter penyakit dalam, bahkan ada yang ke gastrologis, kemudian juga ada yang ke dokter jantung, kemudian juga ke dokter-dokter yang lainnya. Dan ini memang kira-kira menjadi salah satu faktor yang dominan ya, yang membuat orang banyak mengalami gangguan di dalam problem psikologis maupun fisiknya sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya gejalanya ini gejala fisik nih. Si pasien kan jadi nggak ngira kalau ini adalah masalah psikosomatik. Artinya dia juga tidak mengira bahwa kondisi ini bisa disebabkan oleh kecemasan. Pada kondisi seperti ini diharapkan kemampuan dari orang tersebut membantu dirinya jauh lebih baik, lebih stabil, lebih bisa mengelola pikiran dan perasaannya. Namun memang seringkali ada kesulitan dalam mengelola kondisi tersebut. Pada dasarnya orang yang mengalami gejala-gejala seperti itu bisa dikaitkan dengan ketidakmampuan dari diri dia untuk mengenali dasar gejalanya sendiri. Jadi si pasien ini kebenaran memang agak susah mengataskan bahwa dirinya itu memang mengalami kecemasan. Jadi dia masih ragu, ini jangan-jangan nih saya cemas apa bukan? Karena rasanya sih saya nggak cemas gitu ya menurut dia. Tapi kok bisa gitu, katanya saya tuh cemas. Jadi saya nggak percaya nih kalau saya ini cemas. So pada dasarnya keadaan inilah yang seringkali menjadi pemicu yang mana orang itu tidak menyadari. Dan kemudian ketika dia mengalami gejala psikosomatik, dia mulai mencari-cari, iya ya jangan-jangan stres itu gara-gara hal ini, hal itu, ke sana ke sini gitu. Jadi ini yang jadi problem buat kita semuanya. Nah, untuk itu saya selalu menekankan jika teman-teman atau para subscriber saya itu mengalami gangguan kecemasan, lihat keadaannya baik-baik. Ada yang memang murni kecemasan aja, dia nggak terlalu banyak berkaitan dengan gejala psikosomatik, jadi fisiknya baik-baik saja. Tapi banyak di antaranya itu secara umum komorbid, jadi dia bingung sebenarnya ini beneran mau ke dokter jiwa atau bukan, karena kelihatannya kok sama-sama aja nih problemnya gitu. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, jangan sampai pikiran dan perasaan kita tuh menjadi nggak enak gitu rasanya ya, kenapa nih saya jadi nggak nyaman begini gitu. Dan umpamanya memang kita bisa mengalahkan kondisi tersebut dengan pengobatan, terapi, juga dengan mencoba ikhlas, sabar, dan sadar ya sebagai mantra kita sehari-hari, maka ya tentunya ya kita akan mencapai suatu keseimbangan kembali. Nah di saat itulah kita perlu melihat keseimbangan ini nantinya akan bisa berlanjut terus atau tidak. Di mana kondisi ini akan terjadi, kita perlu belajar bagaimana mengenali stres dan bagaimana cara menangani stres tersebut. Jadi konteksnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini berulang, maka saya sarankan segeralah berobat, segeralah mencari cara untuk mengelola pikiran dan perasaan itu. Baik, oke, mantap. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.